wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Indah Pujiastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, berikut adalah hasil video saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Suryati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bedoro 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru staf karyawan SDN Negeri Bedoro 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini Allah telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, langsung mawon nggih. Saya di sini itu mendapatkan tugas untuk menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Dan saya mohon maaf, bukan berarti saya di depan sini saya merasa mampu, tetapi saya juga lagi belajar. Nah, untuk siang ini mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, biar tidak sepaneng, saya pengen Bapak Ibu untuk berkonsentrasi ya. Kayaknya kok sepaneng ngeliatin saya ya. Nah, misalnya ya, ini misalnya ya. Kemarin itu hari apa ya? Kemarin itu hari Senin. Nah, berarti besok hari apa ya? Berarti besok hari apa ya? Selasa apa Rabu? Kemarin hari Senin. Besok hari apa ya? Besok hari apa? Betul sekali Bu dan Bu Desi. Kalau kemarin kan hari Senin. Nah, besok hari apa ya? Saya tanya besok hari apa ya? Berarti besok adalah hari Rabu. Nah, langsung mawon ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata budaya positif ya. Menurut Bapak Ibu itu budaya positif apa ya? Ada yang tahu? Budaya positif itu apa? Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Dwi dan Bu Desi. Budaya positif itu merupakan kebiasaan yang baik yang sudah membudaya ya. Nah, ini budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita itu misalnya seperti gerakan 5S ya ketika pagi ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Selain itu kita juga di sekolah kita juga sudah melaksanakan budaya positif, yaitu membaca doa bersama-sama setiap pagi, membaca Asmaul Husna. Terus juga ada kegiatan Lisa yang selalu disampaikan oleh Pak Sukani ketika akan selesai. Jangan lupa anak-anak, Lisa lihat sampah, ambil. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Nah, budaya positif sendiri itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid. Kenapa? Agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, tujuan untuk budaya positif itu yang pertama, menggerakkan moral yang positif dan membentuk siswa yang berkarakter. Yang kedua, untuk menciptakan suasana belajar itu agar lebih kondusif. Jadi anak itu merasa nyaman ketika anak itu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tidak hanya di kelas saja ya, tetapi anak juga nyaman, merasa senang untuk berangkat. Dan yang ketiga yaitu menjadikan pembelajaran bukan suatu beban, melainkan suatu kebutuhan. Jadi anak itu mereka sadar akan kebutuhan mereka. Ke sekolah itu bukan merupakan suatu beban, tetapi merupakan suatu kebutuhan. Dan yang keempat, guru dan siswa merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selanjutnya, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan konsep budaya positif, yaitu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, konsep disiplin positif. Dan yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Langsung yang ke pertama ya Bapak Ibu. Dan ngantuk toh selesai ini? Udah. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu pasti sudah tahu mengenai Bapak Pendidikan Nasional kita siapa Bapak Ibu? Nah, Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah berjuang untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan kemerdekaan belajar sampai saat ini. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid itu akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Nah, untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti, Ki Hajar Dewantara mendapat bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini maksudnya adalah tadi Ki Hajar Dewantara itu kan berpendapat bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, menurut kodrat alam itu kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan bakat anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam kegiatan pembelajaran ini. Tugas guru adalah sebagai fasilitator, yaitu menuntun murid dalam kegiatan belajar. Dan yang kalau kodrat zaman itu adalah mau tidak mau kita itu sebagai guru harus menyesuaikan pendidikan pada saat ini sesuai dengan abad 21 ya Bapak Ibu. Nah, kalau dulu misalkan contohnya dulu itu kita kalau pas tes pada zaman dulu ya itu masih menggunakan mengerjakannya masih menggunakan pulpen. Paling yang koreksi itu gurunya secara silang. Lambat laun itu tes nanti diganti dengan apa? CAP berbasis komputer di lingkar-lingkar itu ya Pak. Kertas warna biru itu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu tuh? Nah, dan yang sekarang saat ini anak-anak kelas 5 tes ANBK itu sudah harus mulai menggunakan komputer. Mau tidak mau kita sebagai guru itu harus menyesuaikan perkembangan zaman yang ada saat ini. Kita tidak bisa perkembangan berdasarkan tidak bisa. Kita tidak bisa berpaling seperti itu. Mau tidak mau kita harus memaksakan diri untuk belajar. Dan yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah ya. Tanpa ada hukuman dan hadiah ya. Misalnya nih Bapak Ibu, ketika anak sekolah itu kan kalau pagi mereka berangkat sekolah, mereka itu sadar kalau dia ke sekolah itu mereka pengen mendapatkan
ilmu. Ya mungkin ada beberapa siswa ya, mereka pengen datang ke sekolah karena pengen bermain, pengen mendapatkan uang jajan, tetapi setidaknya dia itu sadar akan kewajiban dia ke sekolah. Nah, salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menumbuhkan budaya diri untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan ataupun ancaman dan hukuman, sehingga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dan yang ketiga ini adalah keyakinan kelas atau sekolah. Kemarin baru saja saya membuat keyakinan kelas di kelas 3. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah. Kalau dulu kan kita membuat peraturan sekolah, misalnya siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh mencontek, siswa tidak boleh ejek-ejekan. Nah, kalau peraturan itu yang kita buat itu biasanya atas dasar kemauan diri kita sendiri. Bedanya di sini. Kalau keyakinan kelas itu kita buat atas kesepakatan siswa, bukan atas keinginan kita. Jadi siswa itu lebih bisa dia lebih sadar untuk menjalankan apa yang sudah dibuat. Kalau peraturan itu biasanya berisi tentang kalimat negatif ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu biasanya berisi tentang kalimat positif. Nah, berikut adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya nih, peraturan kelas tidak datang terlambat. Kita harus mengubahnya ke dalam kalimat positif keyakinan kelas. Kira-kira menjadi apa ya Bapak Ibu? Tidak datang terlambat menjadi ya, datang sebelum jam 7 boleh. Misalkan tidak membuang sampah di kelas. Kita ubah ke dalam kalimat positif. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus yang selanjutnya itu tidak mencontek. Menjaga sendiri boleh. Terus menjaga sendiri. Kemarin saya pas mengajar siswa saya itu ketika tidak mencontek, ketika saya membuat kalimat positif, saya langsung tercengang dengan jawaban anak-anak yang mungkin karena sudah ada tulisan di sini ya. Mereka langsung menjawab, jujur itu hebat Bu, tidak boleh mencontek. Mereka langsung menjawab seperti itu. Luar biasa jawaban anak-anak kelas 3 itu. Terus yang selanjutnya yaitu tidak boleh bully. Nah, ini adalah kasus yang sering marak di sekolah kita saat ini ya. Seringkali kita mendengar kasus bully, ejek-ejekan di televisi. Bahkan tidak hanya siswanya ya, guru juga sekarang sering dilaporkan. Bahkan yang membuat saya nggak tega pas ketika ada berita itu, seorang guru ketika mengingatkan siswanya untuk sholat, tetapi malah beliau dilaporkan oleh orang tuanya. Mungkin orang tua, apakah hal seperti itu boleh dilakukan atau tidak? Kita SBG dulu aja ya, SBG sebentar saja Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Kayaknya mau sepanjang memang melihat di depan, biar tidak sepanas. Sebentar saja kita melakukan SBG dulu. Monggo bisa berdiri dan ikuti gerakan yang ada di depan ya. Tangan digulung-gulung dia digoyang-goyang.
putar-putar, peganglah daun, tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Hey. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Asik, biasanya siswanya ya yang sekarang Bapak Ibu gurunya ya. Nah, selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru. Kita lanjutkan ya ke materi. Maaf ya, itu bukan saya masuk ke materi ini ya Bapak. Kita itu tidak terlalu sepadan dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Tadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menanyakan kepada murid tentang harapan kelas. Nah, anak-anak, kamu tuh pengen kelas itu yang bagaimana ya di kelas? Biasanya tanyakan seperti itu. Pasti anak-anak ada yang jawab, tidak ada yang ngejek bu, tidak ada yang bully bu. Pasti akan menjawab seperti itu. Nah, yang kedua, kemudian siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi nanti beberapa siswa itu semuanya siswa menuliskan di kertas yang sudah kita berikan. Nah, nanti dalam kertas itu kita ambil kesimpulan yang sekiranya jawabannya itu sama. Terus yang ketiga yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Dan yang keempat yaitu tanda tangan kontrak keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah setelah kita selesai membuat keyakinan kelas, jangan lupa semua siswa itu untuk menandatangani apa yang sudah mereka buat, apa yang sudah kita sepakati. Tujuannya adalah agar apa? Anak itu lebih sadar untuk menjalankan apa yang sudah dibuat. Kelima yaitu yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung dengan apa? Mungkin tergantung dengan keadaan ekonominya, tergantung dengan keadaan sosialnya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, manusia itu merupakan makhluk sosial. Kita juga selalu membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu kita juga membutuhkan apa? Makan, minum. Kita juga membutuhkan rumah. Nah, seringkali saya melihat anak itu kadang meminta makanan pada temannya. Kadang saya tanya, apakah belum sarapan kamu? Belum. Nah, berarti dari rumah dia itu belum sarapan. Ini nanti yang membuat dia di kelas nanti tidak jadi konsentrasi untuk belajar. Kadang mereka itu merasa ngantuk, kadang kepalanya ditaruh di meja atau istilahnya drongsor senengane jadi orang jadi apa? Tidak semangat. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang. Setiap manusia itu pengen memiliki rasa untuk disayangi. Kita orang dewasa juga seperti itu kan, pengen disayangi sama orang-orang juga anak-anak. Anak-anak juga membutuhkan rasa kasih sayang. Dan yang ketiga yaitu kebebasan. Setiap anak menginginkan kebebasan.
apa yang dia inginkan. Nah, berikanlah anak kebebasan itu sesuai dengan bakat dan minatnya untuk dia mengembangkan potensi apa yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah, kesenangan di sini yang dimaksud adalah kita sering melihat anak-anak ketika istirahat, bahkan tidak hanya istirahat saja ya, ketika di dalam kelas, kadang mereka lari-larian, terus kadang musik temannya, itu mungkin merupakan kesenangan bagi anak di sekolah. Dan yang kelima yaitu penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah kadang ada yang anak itu merasa dia pengen wah gitu loh, penguasaan kayak power, kayak kekuatan, dia pengen merasa itu dipuji temannya, tetapi mereka itu melakukan dengan cara yang salah. Misalnya dia pengen rasa wah, tetapi dia dengan cara usili koncone, jadi wah aku wani kok jadi cawani. Nah, padahal itu adalah suatu perbuatan yang salah. Nah, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru harus mengetahui setiap karakteristik anak agar anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin kita pernah melakukan kelima-limanya ya di situ. Saya menyadari pas di situ, aku yang pernah jadi penghukum. Saya juga pernah menjadi orang yang membuat merasa bersalah. Saya juga pernah menjadi sebagai teman pada siswa. Silakan Bapak Ibu, saya tayangkan video, nanti Bapak Ibu simak, kemudian Bapak Ibu refleksikan. Saya pernah yang mana ya, poin berapa yang pernah dilakukan. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Biasanya posisi penghukum dia itu tidak mau mendengarkan penjelasan dulu dari siswanya, dia langsung menghukum. Nah, ini bisa Bapak Ibu simak ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Nah, di sini guru tersebut tidak mau menjelaskan apa alasan dari siswa tersebut sampai dia takut mau menjawab saya sampai seperti itu. Karena dia sudah takut dahulu di situ. Bapak Ibu, karena sinyalnya agak susah, saya ulangi lagi ya videonya. Sana, sini kamu lapangan basket 2 kali. salah Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat.
Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak atau Ibu, setelah menyimak video tersebut, kira-kira posisi mana yang paling ideal yang bisa kita terapkan kepada anak-anak? Betul sekali, posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk menerapkan disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, tujuan dari posisi ini agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Nah, yang kelima yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dia berbuat, kemudian dia meminta murid tersebut ke depannya itu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya guru ini mengubah identitas anak diri, orang yang gagal, kemudian melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, biasanya itu kita berbicara kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga sama, pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, itu yang dinamakan menstabilkan identitas. Dan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Seperti kemarin kasus saya itu ada kelas 3 yang ngumpetin sepatu temannya. Ketika saya tanya, kamu pasti punya alasan kenapa ngumpetin sepatu temanmu? Jawabnya dengan senang, dia bilang, biar bisa kok bu ambek bu ya. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Nah, ini yang dinamakan dengan validasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, biasanya kita tuh menanyakan
kita kan sudah membuat keyakinan kelas apa toh yang sudah kamu langgar? Biasanya seperti itu. Misalnya keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu saling menyayangi dengan teman, berarti dia sudah melanggar keyakinan. Kalau dia tadi kan saya memberikan contoh memotret sepatunya ya, berarti dia sudah melanggar keyakinan tidak menyayangi teman, seperti itu. Nah, berikut ada video restitusi yang tetapi ini sebagai manajer. Tadi kan ada 5 posisi kontrol, tetapi yang saya buat contoh di sini adalah yang sebagai manajer. Bisa disimak ya Bapak Ibu. Ini ketika guru itu menemukan ada siswa yang tidak piket kelas. Nah, dia ingin menanyakan kenapa kamu tidak melakukan piket kelas bersama teman-temanmu. Ini yang dinamakan dengan validasi tindakannya. Nah, dia menanyakan ketika kamu tidak melakukan piket kelas itu apa kamu akan bersalah atau tidak? Berarti kan kamu sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Nah, kemudian setelah dia sadar akan kesalahannya, dia merefleksikan kesalahannya, kemudian dia diminta guru tersebut bagaimana kedepannya lagi yang perlu dilakukan. Dia harus dapat mencari solusi atas apa yang sudah dia berbuat. Nah, ini demikian ya Bapak Ibu, sudah tidak terasa sudah selesai apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari pemaparan saya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya cukup 2 orang saja ya. Monggo yang mau bertanya. Terima kasih Bu Indah. Saya ingin bertanya tentang budaya positif di sekolah. Kalau aksinya di SD Bedono 1 itu, bagaimana cara menciptakan budaya positif di SD Bedono 1? Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi, langsung saya jawab saja ya. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Nah, pasti kita juga membutuhkan kolaborasi. Kita membutuhkan kerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Misalkan budaya positif yang di sekolah ini kita harus jalankan. Yang paling susah itu apa? Melaksanakannya. Kadang kita sudah melaksanakan, tetapi kadang berhenti kan, tidak berjalan lagi. Itu yang agak susah ya untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita pasti membutuhkan kerjasama dengan Bapak Ibu guru. Kita membutuhkan kerjasama dengan semua pihak yang ada di sekolah. Tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tetapi kita juga membutuhkan kerjasama dengan murid juga. Begitu Bu Desi, sudah paham? Ada yang mau bertanya lagi? Jadi mau bertanya? Atau sudah? Ya, tidak ada yang bertanya. Mas Kak mau bertanya? Ya sudah. Pak Khalid mau bertanya?
positif itu jika kita menjalankan sendiri itu kita tidak bisa, kita akan merasa berat untuk melaksanakannya. Tetapi kita jika melaksanakan budaya positif tersebut secara bersama-sama, kita berkolaborasi, kita bekerja sama, insya Allah apa yang ingin kita capai itu dapat terwujud. Gitu oke. Nah sebelum saya akhiri, saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya di sini. Sebelum saya akhiri, saya menyapa Ko, nanti Bapak Ibu minta tolong bisa menjawab cakep gitu nih. Nah mulai ya, katanya ya. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh kegiatan restitusi pada siswa kelas 3. Katanya tadi Mas Alan kamu pukul. Enggak, kalau kamu pukul, kamu pukul pakai apa? Pakai sapu. Nah, tadi kamu bilang pukul pakai sapu. Boleh enggak kalau Mas Alan pukul pakai sapu? Enggak boleh. Kalau Mas Alan pukul pakai sapu, kira-kira sakit tidak? Sakit. Ya tidak tahu jika Binda berada di posisi Mbak Putri, pasti Binda juga akan kesel jika diejek nama orang tuanya, ya kan? Tetapi kita tidak boleh langsung pukul pakai sapu, nanti akan bahaya. Harusnya Mbak Putri ngapain kalau diejek temannya? Diam. Terus apa lagi? Dan bisa terus kalau kamu diejek masalah apa? Bilang apa? Betul sekali yang sudah Mbak Putri bilang. Jika ada temanmu yang bully atau yang mulai ngejek, jangan dibalas. Silakan kamu bilang kepada Binda atau Bapak Ibu guru yang lain. Nah berarti tadi kamu emosi ya? Karena sudah masalah pakai sapu ya. Nah besok kita coba pelan-pelan, teman harus saling menyayangi. Tidak boleh apa lagi? Pakai tulisan kelas tuh dipakai keyakinan kelas tidak boleh apa lagi? Terus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar, terus tidak pukul-pukulan. Kita kemarin sudah nyanyi tau lagu tidak boleh saling bully. Dan Natun, hadis ini apa yang akan Mbak Putri lakukan setelah Mbak Putri kan menyadari kesalahan Mbak Putri. Di sini Mbak Putri akan ngapain ya? Minta maaf sama siapa? Sama Mas Alan. Nah, kita minta maaf Mas Alan. Kan tidak akan melalui perdebatan lagi. Karena hari ini kan sudah pulang. Besok kami minta maaf sama Mas Alan agar apa? Tidak berantem lagi, tidak bertengkar. Nanti Binda juga akan ngasih tahu Mas Alan kalau sesama teman itu tidak boleh saling ejek-ejekan, harus saling menyayangi, berteman dengan siapa saja. Itu saja Binda mau tanya seperti itu. Binda tuh mau mengklarifikasi apakah betul yang sudah disampaikan Mas Alan.
Berikut adalah video pembuatan keyakinan di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, di dalam kelas tentunya kalian itu menginginkan kelas yang apa? Nyaman, aman, terus nyaman ya, bersih, nyaman dalam kegiatan belajar. Nah, anak-anak, kalau kalian menginginkan kelas yang nyaman, aman, tentunya pasti ada apa? Ada apa? Peraturan yang harus dilakukan. Nah, kira-kira itu apa aja ya peraturannya biar timbul kelas yang nyaman dan aman. Hari ini nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Silakan nanti kalian tuliskan apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ini pindah, bagikan kertas. Nanti kalian tuliskan, saya pengen kelas yang misalkan tidak ada sampah, misalkan tidak saling mencontek. Silakan ditulis. Kalian itu menginginkan yang bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Tulis dulu ya. Oke, langsung ditulis saja. Ditulis. Kamu menginginkan gambaran kelas itu yang bagaimana? Pengen kelas yang bagaimana kalian? Silakan dituliskan pada kertas ini. Nanti kalau sudah langsung ditempelkan di papan tulis. Kita akan kesepakati apa yang kalian tuliskan nanti. Ayo ditulis sudah. Dan tulis. Kalau yang sudah selesai menuliskannya, boleh ditempelkan di dalam papan tulis. Kalau yang sudah boleh ditempelkan, ada yang sudah belum ya. Kalau sudah tuliskan. Kesepakatan itu merupakan aturan yang kita buat secara bersama loh ya. Bukan karena pindah, kalau pindah nanti pengennya banyak. Tetapi ini kesepakatan dibuat secara bersama-sama dengan teman kalian. Ada yang sudah? Boleh ditempelkan di sini. Yo, maju tempelkan. Yo, yang sudah ditempelkan sini gila. Ditempelkan. Kalau sudah, silakan ditempelkan di sini. Tempelkan sini. Satu, Bu. Ya, boleh. Yo, yang lain. Nah, ini adalah kesepakatan yang sudah kalian buat. Sudah semua? Yo, sudah.
bacakan yang keras. Tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ini adalah salah satu yang dituliskan oleh teman kalian itu tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Ada yang membacakan lagi? Nah, tepuk tangan untuk Mbak Putih yang sudah berani membacakan. Ayo Mas Jidan, membacakan. Nih, yang keras dari Fanti. Sekolah. Itu yang bersih. Tidak boleh bully. Oke Mas Jidan. Satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Ayo Mas Ilham, silakan masuk ke depan Mas Ilham. Nih. Tidak boleh makan di kelas, harus Tidak boleh makan di kelas. Kelas harus bersih. Tepuk tangan untuk Mas Ilham. Nah, anak-anak, dari kesepakatan tadi itu kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Tahu kan kalimat positif? Tadi ada yang menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Sekarang kita ubah ke dalam kalimat positif agar menjadi sebuah keyakinan yang nanti kalian jalankan. Nah, tadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau diubah ke dalam kalimat positif menjadi kalimat apa ya? membuang sampah di kelas. Pintar Mbak Novi apa? Membuang sampah ada tempatnya. Membuang sampah. Membuang sampah ada tempatnya. Bila tuliskan ya. Terus tadi ada yang menuliskan bahwa Fandi itu menginginkan kelas tidak boleh saling bully. Tidak boleh saling bully. Kata tidak itu kita rubah menjadi apa yuk? Menjadi kalimat apa? Kalau tidak saling bully berarti apa itu? Pintar Naila. Saling menyayangi sesama teman ya. Saling menyayangi. Terus tidak boleh mencontek. Kalau dibuka ke dalam kalimat positif, tidak boleh mencontek apa? Apa? Jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Sekali murid kelas 3. Jujur itu hebat. Satu kali lagi ya. Tidak boleh membuli sudah, tidak boleh mencontek. Sekolah bersih sudah. Tidak boleh membuang sampah. Oh, isinya ini hampir semuanya sudah masuk di dalam sini. Nanti keyakinan kelas yang sudah kita buat ya kan akan menjadikan apa? Disiplin positif. Berarti apa yang sudah kalian buat itu nanti harus kalian jalankan. Bisa? Bisa? Bisa gitu, bisa? Nah, sekarang keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati, kita tanda tangani. Kalau kita tidak boleh melanggar nanti apa yang kita buat. Yuk dari sini dulu kita tanda tangani apa yang kita sudah buat, baru kita jalankan. Yuk dari kita maju. Yuk tanda tangan di sini. Ya, tanda tangan sebisanya. Namanya lagi boleh semuanya maju ya di sini. Nama enggak apa-apa. Di sini. Nama biasa. Nah, ya. Nama biasa boleh. Yuk langsung dari sini dulu.
Kalau sudah nanti langsung duduk. Tanda tangan dulu, tanda tangan, misalnya tanda tangannya. Yuk bawa pulpen, kalian tanda tangani. Kalau sudah nanti silakan duduk. Yuk persiapan dari sini. Tapi jangan rebutan, persiapan dari sini. Ya, yuk dari sini, urut. Masalah masuk, yang sudah boleh langsung duduk, yang rapi. Yuk balik ke sana, balik ke pojok. Sini, balik ke sana. Kelas yang kalian inginkan itu dapat terwujud. Bisa anak-anak? Bisa. Nah anak-anak, kita membuat keyakinan seperti ini agar kalian itu apa? Agar lebih disiplin positif. Disiplin dalam kegiatan belajar mengajar nanti. Kalian jadi nyaman dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sudah ya, kita kesepakati keyakinan kelas 3 yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nanti kelas kalian harus kelas yang bersih, tidak ada sampah. Yang kedua, saling menyayangi. Berarti kalian nanti di kelas tidak ada ejek-ejekan, tidak ada bullying. Berarti saling menyayangi dengan teman. Dan yang ketiga, jujur itu hebat, itu luar biasa. Berarti kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan tidak boleh mencontek. Bisa kita jalankan? Bisa. Nah, sekian ya keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama, sudah kita sepakati. Yang dari Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berikut adalah budaya positif yang sudah diterapkan di SD Negeri Bedono 1.
Demikianlah video diseminasi budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.